Oke, halo guys, balik lagi di channelnya Aset Production. Kali ini gue akan bahas nih. Jadi kemarin Aksi itu baru mengeluarkan update ya, berbarengan dengan season 18. Jadi di season 18 kali ini ada banyak banget adjustmentnya, dan itu sangat kayak mempengaruhi banget ya buat kita yang udah pernah main, karena rewardnya di halving. Nah, kali ini gue akan bahas apakah dengan economic adjustment ini Aksi Infinity ini masih worth it gak ya untuk dimainin? Apalagi dengan modal sekelas motor ya. Maksudnya untuk mau memainkan suatu game, untuk dapetin SLP-nya kita harus beli 3 aksi yang seharga motor gitu ya. Jadi sekarang pertanyaannya, ngomongnya seperti mau beli motor, kemudian motornya dibuat ojek, atau motornya mau dibuat beliin aksi gitu. Budget motornya mau dibuat beliin 3 aksi, kemudian tiap hari kalian bisa main selama like 3-5 jam, and then sisanya terserah ngapain gitu ya. Oke, langsung kita ke pertama-tama. Di sini ada rewardnya. Rewardnya kali ini sejumlah 200.000 USD untuk 1000 pemain. Jadi untuk top 1000 pemain itu akan dapat semuanya digabungin total sekitar 200.000 US dollar. Nah, bisa kalian lihat di gambarnya di sini. Ini itu 225 aksi ya, bukan 225.000, karena di sini satuannya MAXS. Mungkin gua nggak tahu kenapa digituin. Mungkin biar kelihatannya banyak kali ya. Lebih menggoda gitu kalau tulisnya cuma 225, maka kelihatannya nggak gitu gede gitu ya. Oke, kita lanjut. Setelah itu ada economic adjustment. Nah, ini nih yang paling mempengaruhi kita sebagai istilahnya pemain yang mendapatkan SLP. Karena kalian bisa lihat, we half the amount of SLP an account can earn in PvP each day from 100 to 50. Nah, kalian bayangin, biasanya kita main adventure-nya bisa dapat 100 langsung jadi 50 kayak gitu. Lalu the reward for completing the daily quest has been halved from 50 to 25. Jadi biasanya untuk complete challenge-nya daily, nanti gua akan tunjukin di mana, itu biasanya dapat 50, sekarang hanya 25. Lalu PvP SLP rewards now increase in stepper rate as a trainer rating improves. Nah, ini nanti gue juga akan jelasin karena hari ini gue baru main, jadi makanya hari ini gue baru bisa bikin videonya, baru bisa bikin update-nya. Nah, kenapa sih semua rewardnya ini di halving gitu? Jadi kalau kita bisa lihat chart ini, kalau kalian bisa lihat, jadi para breeder, jadi orang yang mau bikin aksi lagi itu namanya breeder. Mereka biasanya menggunakan yang namanya SLP dan AXS. Nah, jadi SLP dari breeder, dari hasil breeding itu nggak buat tim aksinya, tim kreator aksinya enggak, melainkan di burn. Jadi otomatis hilang gitu ya. Jadi nggak ada gitu ya. Nah, lalu kalian bisa lihat minted ini adalah SLP yang tercreate selama kalian main, selama kita main gitu, selama seluruh para pemain aksi ini main gitu ya. Jadi pada saat Juli ini gamenya lagi hype-hype banget, nge-spike. Nah, kalian bisa lihat ya, SLP yang tercreate sangat banyak, dan sedangkan burn-nya hanya 50 juta gitu ya. Sedangkan yang tercreate adalah hampir 250, dan ini 2 kali. Dan ini ngebuat yang namanya oversupply gitu. Ketika oversupply maka harganya akan ngedam. Penambahannya juga karena many bots have started to abuse PvE since card can be mindlessly played to complete PvE levels. Jadi percaya atau enggak, pada saat kalian main PvE itu yang adventure gitu ya, kalian keluarin kartu apa aja itu kalian istilahnya bisa menang buat dapetin 100 itu gitu. Orang akan tetap punya bot gitu, orang akan tetap pakai bot walaupun rewardnya sedikit, karena itu ya istilahnya buat orang-orang yang pakai bot itu ya passive income seperti itu. Seharusnya sih menurut gua aksi ini harus punya sistem ya yang untuk nolak bot gitu, penangkal bot gitu, atau ngeban bot seperti itu. Karena dengan cara halving kayak gini hanya untuk ngebantu SLP-nya, bukan ekosistem pemainnya seperti itu. Nah, lalu di sini intinya adalah sekarang aksi ini pengen untuk lebih fokuskan untuk ke orang-orang main di arena, karena disitulah sekarang
duitnya ada. Maksudnya ketika kita main arena, SLP-nya akan dapat lebih banyak daripada kita main di mode adventure gitu. Karena kalau kita lihat ke gamenya langsung ya, ini gue akan langsung buka gamenya. Nah ini hari ini gue udah selesaiin semua. Hari ini gue roughly dapat sekitar 120-an, karena dari daily questnya ini hanya dapat 25, kalian bisa lihat di sini ya. Lalu kita bisa cek lagi kalau di adventure hanya dapat beneran 50. Jadi total sehari yang kita bisa dapat pas gitu ya, yaitu hanya 75. Lalu di arena ini tergantung rank kita. Ini rank gua sekitar, ini agak lama ya, tapi rank gua itu sekitar 1100 sampai 1200. Nah, untuk 1100 sampai 1200 itu dapat sekitar per menang itu 6 SLP. Jadi kalau kalah kita sama sekali nggak dapat SLP, kalau menang hanya dapat 6. Nah, worth it-nya adalah ketika kalian udah masuk ke rank 1300. 1300 itu karena itu udah dapat 9 SLP seperti itu. Jadi kalau ketika misalnya kalian 20 punya menang 10 aja ya di rank yang 1300 dapat 90 gitu, maka kita bisa untuk kalkulator, maka kita di sini bisa 9 dikali 10 ya. Berarti kita bisa dapat 90, lalu ditambah SLP-nya sebanyak 75. Hasilnya ada 165 SLP per hari. Kita misalkan kita kali dengan 30 ya. Kita dapat sebanyak 4.950. Lalu kita kalikan lagi dengan 0,2 harga SLP sekarang ya. Hasilnya sebulan adalah hampir $1.000 atau hampir 14 juta. Itu pun kalau kalian dapat yang 9 ya. Misalkan kita ini pilih kartunya udah terlanjur cupu, karena pada saat awal masuk itu modalnya kecil, kartunya nggak ngerti gitu ya, kayak istilahnya gua sekarang ini. Jujur kartu gua sekarang ini untuk main di 1300 pun sangat susah. Biasanya udah nyentuh 1300 dipukul mundur lagi ke 1200. Jadi dapat 9-nya cuma, jadi dapat 9 SLP-nya tuh cuma sekali, percaya atau enggak gitu ya. Nah, langsung aja kita kalikan dengan 6 berarti. 6 dikalikan dengan, kita hitung win rate kita 50% ya. Jadi kita spend energi 20, hanya menang 10. Jadi yang kehitung 10, maka dikali 10 hasilnya adalah 60 gitu ya. 60 lalu ditambah dengan 75. SLP harian kita hasilnya ada 135. Kayak gini kita kali dengan 0,2 harga SLP sekarang, itu adalah 27. Nah, kalau 27 kita kali dengan 30, hasilnya adalah 810. 810 ini kalau rate 14.500 kita mendapatkan sekitar 11.745.000 itu per bulan. Nah, tapi ini belum dipotong fee untuk misalkan kalian mau withdraw dari Ronin Wallet ke MetaMask, lalu dari MetaMask ke exchanger seperti Binance atau toko kripto. Tapi hari ini gue udah nge-withdraw, ini hari ini kosong ya. Nah, gue cuma bisa ngeceritain ya. Jadi total withdrawnya itu hampir kena $35 atau sekitar 500 sampai 600 ribu seperti itu. Dan itu dalam bentuk Ethereum ya. Tenang aja sih, SLP kalian sih nggak akan kepotong, tapi yang kepotong adalah Ethereum di wallet MetaMask kalian, kayak gitu. Nah, jadi untuk sekarang nih istilahnya pemain-pemain baru, untuk kalian yang belum pernah nyobain, worth it gak sih invest sekitar seharga motor untuk main ini? Kalian di saat kayak gini nggak tahu mau ngapain, let's say, sorry to say, kalian kena PHK atau pengurangan gaji gitu, kemudian kalian ada tanggungan keluarga segala macem gitu ya. Ini menurut gua adalah salah satu jalan yang lumayan seperti itu. Karena percaya atau enggak ini ya menghasilkan seperti itu. Karena hari ini gua baru cash out sebanyak 2.446 SLP. Ini gue bisa buktiin di nih ya, hari ini gue cash out sebanyak segini. Jadi ini SLP per 2 minggu. Tadi gue nggak sempat nge-record sih karena gue baru awal, jadi gue nggak berani record karena takut salah apa segala macam, jadi kurang profesional.
Nah, ini ada buktinya ya di sini minus 2446 SLP atau sekitar 487 dolar seperti itu. Tadi gue jual ke exchanger, SLP-nya sempat naik dikit, dapat 490. Lalu dikurangin gas fee dan yang lain DKK. Roughly gue dapat sekitar 450. Dan kalau di kalkulator 450 itu dikali 14 500 itu adalah 6,5 juta itu per 2 minggu. Jadi kalau dibilang worth it atau enggak, menurut gue ya sangat worth it, karena di kondisi seperti saat ini yang dimana kita nggak tahu kerjaan mau apa. Kalau dibandingkan, ini kan budgetnya motor ya gitu, dibandingkan dengan kita beli motor untuk ngojek atau untuk antar-antar barang, ya tergantung bisnis kalian, tergantung apa yang kalian ahli gitu ya, gue nggak bisa ngejudge. Tapi buat gue daripada gue beli motor untuk jalan sana jalan sini, maintenance segala macem, gue lebih worth it sih untuk kayak gini sih. Itu otomatis modal ini di luar, maksudnya model laptop, internet, handphone, koneksi internet ya. Karena gue mengasumsikan kalian semua udah punya itu semua gitu loh. Jadi kalau 6,5 juta ini dikalikan 2, sebulan hampir roughly 13 juta seperti itu. Cuma balik lagi tergantung harga SLP-nya. Kalau harga SLP-nya turun, maka pemasukannya akan semakin turun seperti itu. Jadi oke, itu aja untuk video kali ini. Karena walaupun dengan update season 18 ini yang rewardnya di halving, buat gue yang penting harga SLP-nya stabil, lalu sehari bisa dapat sekitaran 125 aja, itu udah oke banget sih. Karena BEP-nya hanya lebih lama aja. Jadi nggak merugikan gimana banget gitu. Oke, itu aja untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Nanti next video gue akan bahas kira-kira aksi apa aja sih yang cocok untuk season baru ini gitu ya. Oke, itu aja untuk video kali ini. See you kalian di video-video lainnya. Bye.